Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, notasi, dan juga definisi vektor. Dimulai dari pengertian vektor. Pengertian vektor ada dua, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Dimulai dari besaran skalar, yaitu adalah suatu besaran yang dinyatakan dengan nilai atau besarnya dan satuannya. Contoh yaitu panjang, waktu, kelajuan, dan juga energi. Sedangkan besaran vektor adalah suatu besaran yang dinyatakan dengan besar atau nilai, satuan, dan arahnya. Jadi untuk vektor, bedanya dengan skalar yaitu ada arahnya. Sebagai contoh besaran vektor yaitu perpindahan, kecepatan, dan gaya. Berikutnya itu notasi vektor. Bisa dilihat dari gambar, titik A sebagai titik pangkal atau titik tangkap vektor, titik B sebagai ujung vektor, dan AB sebagai arah vektor dari A ke B. Dapat disimpulkan bahwa besaran vektor biasa dituliskan dengan huruf tebal V atau V dengan garis di atasnya. Besar vektor juga dinyatakan dengan V dengan garis di atasnya atau V biasa. Dan juga arah anak panah menyatakan arah vektor. Panjang anak panah menyatakan nilai vektor. Lalu, garis yang berimpit dengan vektor juga disebut garis kerja vektor. Terakhir yaitu definisi vektor. Bisa dilihat dari kedua gambar tersebut, A sama dengan B. Jika kedua vektor memiliki arah yang sama, bisa dilihat melalui kursor saya, kedua arah A dan B, arahnya menunjuk ke arah yang sama. Lalu, minus A adalah vektor yang besarnya sama dengan besar vektor A, tetapi berlawanan dengan arah vektor A. Jadi, kalau ada minus dan positifnya, itu arahnya akan pasti berlawanan. Lalu, KA adalah vektor yang panjangnya K kali panjang A, dengan arah sama dengan A, jika K positif. Namun, jika K-nya negatif, maka akan berlawanan dengan arah A. Biasanya rumus yang kita pakai yang ini ya. Tapi kok ini data begini nah. OC ini R-nya ya OC kuadrat ya seperti yang di bawah kuadrat. Nah, OA kuadrat tambah AC kuadrat min 2 OA kali OC cos OAC ini ya. Nah, OA ini kita bisa ganti menjadi A atau vektor A juga B. Lalu ini sesuai ini ya 2AB OA-nya A, OC-nya B. Lalu cos 180 min alfa ya ini ya. Ini oke. Selanjutnya dan masih sama ya bawahnya. Nah, tapi di sini kenapa bisa menjadi min cos alpha? Karena kita lihat di sini 180. 180 kuadrat 2. Sehingga cos ketika di kuadrat 2 dia menjadi minus. R pangkat 2 ini bisa dihilangkan dengan dijadikan akar sehingga cosnya itu menjadi seperti ini. Nah, oke lanjut ke aturan sinus. Aturan sinus ini simbolnya saling berhadapan gitu ya. Misalnya ini A, sisi A berhadapan dengan tulisannya sin A1, sudut A1. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya kalian kebingungan, nah kita bisa pakai proyeksinya ya. Jadi DC sama OA sama aja. Jadi kita DC, kita lihat DC itu kemana nih? Nah, DC itu menghadap ke, nah, ke A1. Simpelnya poligon ini A plus B plus C itu menghasilkan R. Nah, titik pangkalnya di sini ya. Nah, nah, kita lanjutkan dengan B. Nah, B kan dari A tambah B, berarti B itu setelah A. Jadi titik pangkalnya B menjadi di titik ujung vektornya A. Jadi mengikuti gambarnya set. Nah, terus tambah C kan, karena setelah A tambah B terus tambah C. Jadi titik pangkalnya C menjadi di titik ujung vektor B. Set, kita sesuai gambar ke kiri atas. Nah, kita kembali rumus yang ini. A tambah B tambah C menghasilkan R. Sehingga ketika kita menggambar A, lalu B, lalu C, berarti sininya adalah R. Jadi untuk metode analisis vektor itu, jadi vektornya itu kita masukkan dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi contohnya di sini saya gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, misalnya sini saya ada dua vektor. Nah, vektornya ini saya masukkan dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi contohnya vektor F1 dan F2. Jadi F1-nya saya masukkan dalam X. Jadi ini titikan di sini ini F1X. Dan di sini juga sama. Jadi ini F1Y. Nah, habis itu yang F2 juga saya masukkan dalam sumbu X juga. Jadi di sini F2X dan di sini F2Y. Jadi kesimpulannya vektor ini gabungan dari F2X dan F2Y ini. Nah, sekarang menyelesaikan pencarian resultannya itu kita jumlahkan semuanya Y dan semuanya X. Jadi F1Y saya tambahkan dengan F2Y nya dan F1X saya tambah F2X. Nah, itu nanti hasilnya itu ada Rx atau resultan X sama Ry. Nah, menemukan resultan totalnya itu rumusnya itu R sama dengan akar Rx kuadrat tambah R y kuadrat. Nah, untuk penentuan arahnya itu kan kita perlu mencari ini dulu. Nah, setelah itu
Untuk rumus arahnya itu tangan theta sama dengan resultan X per resultan Y. Nah, karena arah ini harus dalam derajat, jadi kita perlu ubah tetanya. Di tetanya itu nanti kita perlu cari lagi dengan arc tangan. Seperti yang sudah tertera pada soal, kita langsung saja tuliskan hasil bagi antara resultan dengan selisih vektor. Yang bisa kita tuliskan dengan F resultan bagi selisih sama dengan 1. Dan seperti yang kita sudah ketahui, bahwa rumus resultan dan rumus selisih keduanya adalah akar dari, sehingga kita bisa menghilangkan akar-akar tersebut untuk mempermudah perhitungan. Dan 1 ini juga harus dikuadratkan, karena kedua ruas jika mau dikuadratkan harus sama-sama diberi perlakuan yang sama. Jadi kita tuliskan kalau sudah dikuadratkan jadi seperti ini, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 cos alpha per F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2 kali F1 kali F2 kali cos alpha. Ini sesuai rumus ya, sama dengan 1. Karena besarnya F itu sama, jadi kita bisa ganti F1 dan F2 dengan F. Jadi F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F kali cos alpha dibagi dengan F kuadrat ditambah F kuadrat min 2 kali F kali cos alpha sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos alpha dibagi 2F kuadrat min 2F kuadrat cos alpha sama dengan 1. Kita bisa gunakan sifat distributif menjadi 2F kuadrat 1 plus cos alpha per 2F kuadrat 1 min cos alpha sama dengan 1. Kita bisa misalkan, kita tarik dulu ya, terus baru kita misalkan cos alpha ini dengan X. Jadi 1 plus X per 1 min X sama dengan 1 plus X sama dengan 1 min X, 2X sama dengan 0, X sama dengan 0. Karena cos alpha sama dengan X, maka cos berapa yang hasilnya 0. Dan alfanya adalah 90 derajat, karena cos 90 derajat adalah 0.